teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penetasan telur dan juga pemeliharaan larva dari ikan lele hingga menjadi benih. Telur hasil pemijahan akan menempel pada serabut kakaban. Setelah itu, kakaban diletakkan dengan posisi rata dan semua permukaan kakaban harus terendam dalam air. Tujuannya adalah agar seluruh telur ikut terendam. Jadi, jika ada telur yang tidak terendam air, bisa dipastikan telur tersebut tidak akan menetas ya. Telur yang terbuahi akan berwarna hijau bening dengan inti berwarna merah pada bagian tepi. Sedangkan telur yang tidak terbuahi akan berwarna putih susu. Telur yang terbuahi akan menetas menjadi larva setelah 24 hingga 48 jam. Telur yang baik akan menetas menjadi larva, sedangkan telur yang jelek akan membusuk. Oh iya, selama penetasan telur lele, kolam akan dialiri dengan debit air yang kecil, sehingga air terus berganti dan air yang kotor akibat pembusukan telur akan keluar melalui saluran outlet. Kakaban akan diangkat setelah 3 hari sejak telur menetas. Lalu, kakaban dibersihkan dan juga dikeringkan. Oh iya, kakaban ini bisa digunakan lagi untuk pemijahan berikutnya ya. Setelah telur menetas, bak penetasan harus sering dikontrol ya. Nah, larva yang baru menetas ini akan berwarna hitam seperti kecebong yang bergerak berenang di dasar kolam. Selanjutnya adalah proses penetasan telur dan perkembangan larva dari biota Cyprinus carpio atau yang biasa dikenal dengan nama ikan mas. Untuk proses penetasan telur kurang lebih sama dengan proses penetasan telur dari ikan lele yang memanfaatkan kakaban. Penetasan telur pada ikan mas biasanya memakan waktu sekitar 45 jam yang dipengaruhi oleh faktor kematangan gonad dan juga kualitas air pemeliharaannya. Untuk telur yang tidak terbuahi, kita bisa kenali dengan warna telur yang pucat. Nah, penyebabnya adalah karena kurangnya sperma induk jantan untuk membuahi telur induk betina. Proses penetasan telur pada ikan mas melewati beberapa fase yang disebut dengan embryogenesis. Fase-fase tersebut adalah fertilisasi, morula, gastrulasi, dan yang terakhir adalah organogenesis. Organogenesis pada ikan mas merupakan suatu fase di mana organ-organ pada embrio sudah mulai terlihat, seperti mata yang sudah terlihat, dan sel larva yang sudah bisa bergerak, serta bagian ekor yang sudah keluar dari telurnya. Organogenesis ini berlangsung lebih lama dibandingkan stadia-stadia lainnya. Untuk pemberian pakan alami dilakukan ketika kuning telur yang menempel pada larva ikan mas sudah habis. Nah, pakan alami yang dimanfaatkan ini berupa artemia. Untuk larva ikan mas sendiri mengalami pertumbuhan pada masa pemeliharaan dari hari pertama hingga hari ke-14. Berdasarkan penelitian, pertumbuhan larva ikan mas pada hari pertama itu sebesar 0,6 cm, pada hari ke-4 sekitar 0,7 cm, pada hari ke-7 sekitar 0,75 cm, pada hari yang ke-10 sekitar 0,8 cm, dan pada hari yang ke-14 sekitar 0,9 cm. Rendahnya tingkat kelangsungan hidup pada larva ikan mas disebabkan oleh tidak stabilnya kondisi oksigen dan juga suhu pada media pemeliharaan yang menyebabkan larva rentan pada kematian.
Selanjutnya adalah proses penetasan telur dan pemeliharaan larva dari udang galah dengan nama latin Macrobrachium rosenbergi. Induk udang galah yang matang telur dapat dilihat dari telurnya yang berwarna abu-abu. Tahapan penetasan telur adalah menyiapkan media penetasan, induk-induk disuci hamakan, serta diberi pakan dan juga aerasi. Telur akan menetas dalam kurun waktu 6 hingga 12 jam. Nah, induk yang telurnya belum menetas sebaiknya dipindahkan ke bak penetasan lainnya. Kenapa sih? Karena perbedaan umur larva yang terlalu jauh akan menyebabkan pertumbuhan yang berbeda besar, memperpanjang waktu pemeliharaan, dan merangsang terjadinya proses kanibalisme pada udang galah itu sendiri. Dalam proses pemanenan Nautilus, harus dipilih Nautilus yang bagus untuk pembesaran, sedangkan yang tidak bagus harus dibuang karena tidak akan mendapatkan larva yang bagus. Nah, bagaimana sih membedakan Nautilus yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas? Ciri-ciri Nautilus yang berkualitas yang pertama adalah warna tubuh kehitaman, keabu-abuan, dan juga tidak pucat. Yang kedua, Nautilus yang berkualitas akan berenang aktif sehingga periode bergeraknya lebih lama dibandingkan periode diam. Untuk pemeliharaan larva dari udang galah, wadah yang harus digunakan adalah fiber kapasitas 1 hingga 2 ton. Dan air pemeliharaan larva itu memiliki salintas 5 ppt yang setiap harinya akan dinaikkan antara 10 sampai 15 ppt. Kepadatan larva dalam bak pemeliharaan sekitar 50 hingga 75 ekor per liter. Nah, untuk perkembangan larva itu sendiri terdiri dari 11 stadia yang sebelum berkembang menjadi pos larva. Untuk sifat larva pada umumnya yaitu yang pertama adalah planktonis, lalu aktif berenang dan tertarik oleh sinar matahari, tetapi menjauhi sinar matahari yang terlalu kuat. Selanjutnya adalah penetasan telur dan perkembangan larva dari ikan kerapu. Berdasarkan pengamatan mikroskopis, telur kerapu berbentuk bulat tanpa kerutan, cenderung bergerombol pada kondisi tanpa aerasi, dan kuning telur tersebar secara merata. Perkembangan embrio telur terjadi sejak pembuahan sampai penetasan yang membutuhkan waktu sekitar 19 jam. Pembelahan sel pertama kali terjadi sekitar 40 menit setelah pembuahan, dan pembelahan sel berikutnya terjadi setiap 15 hingga 30 menit hingga mencapai tahap multisel selama 2 jam 25 menit sejak penetasan telur. Gerakan pertama embrio terjadi kira-kira 16 jam setelah pembuahan. Selanjutnya, terjadi setiap 3 jam setelah gerakan pertama embrio, telur menetas menjadi larva. Penetasan telur terjadi pada suhu 20 hingga 29 derajat Celcius. Setelah menjadi larva ikan kerapu dipelihara dalam bak pemeliharaan. Sebelum digunakan, bak harus dibersihkan, dikeringkan, dan dibilas lalu diisi dengan air laut yang sudah disaring dengan salinitas 30 hingga 33 ppt dan suhu 27 hingga 29 derajat Celcius. Yang terakhir adalah penetasan telur dan pemeliharaan larva dari biota kepiting. Pemijahan induk kepiting biasanya berlangsung 1 hingga 2 minggu setelah dipelihara dalam bak. Waktu pemijahan berlangsung pada malam hari. Induk yang mengandung telur biasanya direndam dalam larutan formalin dengan dosis 50 ppm selama 1 jam untuk menghilangkan parasit dan jamur yang menempel pada massa telur. Lama inkubasi telur sekitar 8 hingga 10 hari pada kondisi suhu 29 hingga 30 derajat Celcius.
Selama masa inkubasi, induk kepiting tidak diberi makan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, untuk waktu penetasan telur sendiri, itu biasa berlangsung pada pagi hari. Untuk penanganan larva sendiri, biasanya sebelum dilakukan penebaran larva, suhu air disesuaikan dengan suhu pada bak penetasan. Sedangkan untuk goncangan suhunya, diusahakan hanya berkisar 1 derajat Celcius. Nah, pada tebar larva pada kepiting itu sekitar 50 hingga 100 ekor per liternya. Untuk tingkatan stadia kepiting itu sendiri terdiri dari zooya pertama hingga zooya kelima pada kurun waktu 12 hingga 14 hari. Lalu megalova pada kurun waktu 7 hingga 10 hari, yang selanjutnya menjadi crablet atau kepiting muda. Sistem resirkulasi akuakultur merupakan teknologi yang telah digunakan sejak tahun 1990-an. Sistem ini merupakan salah satu teknologi budidaya yang relatif baru dan juga unik dalam industri perikanan. Teknologi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan produksi ikan pada lahan dan air yang terbatas. Selain itu, tujuan sistem resirkulasi adalah untuk meningkatkan produksi ikan sepanjang tahun, fleksibilitas lokasi produksi, pengontrolan penyakit, serta tidak tergantung pada musim. Sistem resirkulasi merupakan budidaya intensif yang merupakan alternatif menarik untuk menggantikan sistem ekstensif dan cocok diterapkan di daerah yang memiliki lahan dan juga air yang terbatas. Komponen dasar sistem RAS yaitu bak pemeliharaan ikan, penyaring partikulat, serta penyuplai oksigen atau aerator yang berfungsi untuk mempertahankan kadar oksigen terlarut dalam air agar tetap tinggi. Prinsip kerja RAS harus mampu memanfaatkan proses-proses alami untuk menghilangkan limbah padat, mengoksidasi amonia dan nitrit nitrogen, serta meningkatkan kandungan oksigen terlarut. Jumlah pakan yang tidak dikonsumsi ikan akan diekspresikan menjadi sampah organik. Feses yang padat serta pakan yang tidak dimakan ikan akan dimanfaatkan oleh bakteri dalam sistem. Proses ini membutuhkan oksigen yang tinggi dan menghasilkan amonia nitrogen sehingga harus ditangani dengan desain yang baik. Dengan aplikasi sistem resirkulasi, maka kualitas air akan berada dalam level yang relatif stabil. Salah satu hal yang menjadi polutan utama dalam budidaya ikan adalah amonia yang merupakan racun dari kotoran ikan itu sendiri. Dengan sistem resirkulasi, level amonia bisa sangat direduksi, sehingga kadar amonia bisa konstan di level yang aman. Jika kadar amonia rendah, akan berdampak pada pertumbuhan ikan yang lebih pesat dan ikan pun akan lebih sehat. Melalui sistem resirkulasi, kadar oksigen terlarut akan jauh lebih tinggi dibandingkan kolam konvensional pada umumnya. Desain konstruksi dan pemilihan lokasi sistem RAS memungkinkan untuk terhindar dari ancaman kondisi lingkungan yang buruk. Sistem RAS mengembangkan sistem pemeliharaan ikan dalam ruangan sehingga pengaruh cuaca dapat diminimalkan. Namun, kelemahan dari penerapan budidaya dengan sistem resirkulasi adalah adanya kecenderungan kualitas air yang kurang baik sehubungan dengan air buangan yang digunakan kembali secara terus-menerus selama periode waktu pemeliharaan larva.